yang ketiga, setelah kita mencari tahu, berikan bunyi itu secara perlahan dan pelan-pelan. Oke, berikan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai mereka tidak merasa bahwa bunyi ini mengganggu mereka. Jadi perlahan pelan-pelan berikan stimulus bunyi itu agar mereka merasa, oh ini tidak apa-apa. Nah, pada tahap yang ketiga ini kita juga harus tenang. Kita tidak boleh panik dan tidak boleh menakut-nakuti. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya adalah Tarmiji Taher. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Oke, di video kali ini kita mau sama-sama mengenal atau melatih bagaimana sih menstimulus anak-anak kita yang mengalami permasalahan auditori. Nah, bagaimana cara stimulusnya, bagaimana kita mengarahkan mereka. Semoga di video kali ini terjawab dan bisa membantu untuk kita semua. Oke, nah sebelum kita ke videonya, saya ucapkan terima kasih banyak buat seluruh orang tua yang sudah selalu mensupport channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas supportnya, atas dukungannya, atas subscribe-nya, atas apapun yang telah dilakukan di channel YouTube ini. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe untuk berlangsungnya video-video di channel YouTube ini. Langsung saja, mari kita mulai videonya. Permasalahan sensori auditori atau biasanya dengan ciri anak-anaknya suka misalnya mendengar suara ambulan, suara motor yang digas, atau suara yang terus-menerus stabil, mereka akan langsung menutup telinga. Jadi anak-anak kita dengan permasalahan sensori auditori, mereka akan langsung menutup telinga. Nah, bagaimana sih mengatasinya? Sebelum kita masuk ke treatmentnya, saya mau menjelaskan dulu secara singkat apa sih itu sensori auditori dan bagaimana sih cara kerjanya. Oke. Sederhananya, sensori auditori adalah bagian dari sistem sensori kita yang mempengaruhi. Di dalam auditori ini ada keseimbangan juga, ada atensi dan perhatian karena vestibular ada di bagian organ sistem sensori auditori. Nah, di kondisi anak-anak kita, mereka cenderung ada beberapa yang misalnya ada suara geledek, ada suara petir atau apa, mereka akan panik dan menutup telinga dengan waktu yang lama. Yang lebih parahnya ada saat kondisi misalnya anak-anak atau lagi sekolah misalnya, lagi terapi, tiba-tiba dia menutup telinga pada saat terapisnya bernyanyi atau orang tuanya bernyanyi. Nah, kadang kita jadi karena nggak suka suara kita ya, atau karena apa seperti itu. Nah, sebenarnya hal itu terjadi dikarenakan ada satu sistem di mana input, output, dan proses mereka input, proses, dan output mereka menjadi ada masalah gitu. Nah, akhirnya mereka menutup telinga itu. Entah itu suaranya yang stabil atau suara itu mengganggu mereka, terlalu tajamnya masuk ke telinga mereka. Nah, biasanya tuh mereka juga akhirnya seperti panik, menutup telinga, tidak suka atau apapun seperti itu. Nah, oke. Sederhananya input masuk, saya bicara nih input masuk, terus diproses oleh otak. Oh, ini suara ini. Oh, ini suara ini. Nah, habis itu outputnya kita bagaimana? Kita lebih tenang atau kita menyahut seperti itu. Nah, anak-anak yang biasanya mengalami sistem sensori auditori, pada saat prosesnya mereka mengalami kebingungan atau mereka tidak terbiasa dengan jenis suara itu yang mengakibatkan prosesnya bermasalah, akhirnya outputnya juga bermasalah seperti itu. Bagaimana sih treatmentnya? Bagaimana sih melakukan aktivitas sederhananya? Bagaimana latihannya? Langsung saja kita masuk ke part latihan untuk menstimulus auditori. Nah,
prinsip latihan ini adalah kita tidak boleh menghindari apapun yang tidak disukai oleh anak-anak kita, terutama sistem sensori auditori. Misalnya mereka tidak suka suara ambulan, kita tidak bisa menghindari suara itu dan tidak memberikan paparannya kepada anak kita. Dikarenakan kalau misalnya kita menghindari terus-menerus itu, nah di dunia nyata atau di aktivitas kehidupan sosial kita tidak bisa mencegah anak kita tidak mendengar itu. Satu-satunya cara adalah membuat mereka terbiasa dengan paparan stimulus itu supaya mereka menjadi lebih peduli atau mereka menjadi lebih bisa menetralisir apa yang mereka rasakan. Kecemasan itu mereka bisa turunkan atau arousalnya mereka bisa pertahankan dalam kondisi yang stabil. Mereka tidak cepat panik atau tidak cepat ketakutan pada saat melakukan stimulus itu. Nah, itu prinsip pertama. Yang kedua, cari tahu bunyi apa yang anak-anak kita tidak sukai. Misalnya mereka tidak suka, ada anak-anak saya biasanya tidak suka bunyi suara main-mainan mobil atau bebek-bebekan yang bunyinya wek 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 wek. Nah, itu tidak suka. Yang kedua adalah cari tahu ketidaksukaan mereka. Kita sudah menemukan tidak suka bunyi-bunyi ini. Nah, yang ketiga, setelah kita mencari tahu, berikan bunyi itu secara perlahan dan pelan-pelan. Oke. Berikan pelan-pelan, sedikit demi sedikit, sampai mereka tidak merasa bahwa bunyi ini mengganggu mereka. Jadi perlahan, pelan-pelan berikan stimulus bunyi itu agar mereka merasa, oh ini tidak apa-apa. Nah, pada tahap yang ketiga ini, kita juga harus tenang. Kita tidak boleh panik dan tidak boleh menakut-nakuti. Hayo lo. Nah, ini tidak boleh. Di part ini kita harus berusaha menenangkan anak-anak bahwa oh ini tidak apa-apa. Coba dilihat, mainannya tidak mengganggu, aktivitasnya tidak mengganggu, suaranya tidak mengganggu. Nah, di part ini kita harus menjadi penenang mereka bahwa oh semua ini tidak apa-apa, seperti itu. Nah, part selanjutnya adalah kita juga tidak menghindari apa yang mereka tidak suka di aktivitas-aktivitas lain. Misalnya di suara lain, mereka tidak suka bunyi odong-odong, mereka tidak suka bunyi ini, mereka tidak suka, atau mereka tidak suka suara ini, instruksi ini, mereka tidak suka. Jangan dihindari, tetap berikan dengan porsi yang kita biasanya lakukan. Jadi porsi, misalnya kita melakukan porsinya seperti itu, tetap berikan saja. Misalnya mereka melarang kita untuk berbicara lebih banyak. Nah, kita tetap berbicara, tapi kita sambil mengedukasi mereka bahwa oh ini tidak apa-apa, oh ini tidak bermasalah. Selanjutnya, latihan selanjutnya adalah misalnya mereka tidak menyukai frekuensi yang terlalu tinggi atau frekuensi yang terlalu rendah, tapi cenderung anak-anak tidak menyukai frekuensi yang lebih tinggi. Caranya adalah kita bermain atau mendengarkan musik-musik yang frekuensinya beragam. Jadi misalnya pada saat 5 menit atau 10 menit pertama frekuensi suara volumenya segini. Besok kita naikkan sedikit, pelan-pelan. Nah, kita berusaha untuk memainkan sistem sensori atau stimulusnya dari pelan ke tinggi ke pelan. Tapi dengan catatan suara itu tidak mengganggu sama sekali dari kita. Jadi ada juga yang suara terlalu berisik bikin kita berdengung. Nah, itu jangan sampai. Jadi usahakan semua yang kita stimulus atau semua yang kita berikan kepada anak kita berikan secara pelan-pelan dan perlahan agar mereka bisa lebih rileks dan mereka nyaman dengan bunyi atau suara itu, seperti itu. Nah, sistem sensori auditori ini kita hanya bisa menstimulusnya dengan stimulus lingkungan. Jadi bisa juga dengan stimulus yang kita buat seperti bunyi tadi. Tapi yang paling banyak adalah terpaparnya dari lingkungan. Jadi pesan saya yang pertama tadi, jangan pernah menghindari apa yang tidak disukai oleh anak-anak. Tapi pelan-pelan berikan mereka, pelan-pelan edukasi mereka bahwa oh ini tidak apa-apa, ini tidak berbahaya dan ini tidak melukai kita, kamu, dan semuanya tidak ada yang terluka seperti itu.
Nah, mungkin itu saja videonya. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Kalau ada diskusi atau apapun, boleh di kolom komentar. Atau misalnya mau lebih private, boleh ke email saya. Tapi saran saya, sebelum melakukan pertanyaan, bisa cek-cek dulu di video-video yang sudah saya buat. Kebanyakan pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua atau ibu-ibu semua sudah terjawab di video-video yang saya buat. Saran saya tetap saksikan video-video yang sebelumnya. Mungkin di situ ada beberapa pertanyaan tentang apapun yang ditanyakan, bisa dicek dulu di videonya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.